Lebih dari 50% komoditas jagung di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur diolah menjadi penganan alias makanan ringan. Bukan hanya rasanya saja yang khas, tapi proses pembuatannya pun turut menjadi daya tarik. Samar-samar terdengar bunyi ledakan, bunyi yang keluar serupa dengan petasan. Ternyata inilah sumber ledakannya. Suaranya terdengar sangar, namun yang keluar dari alat pembuat kudapan ini adalah makanan kecil ala benua Amerika bernama popcorn. Jika di pasar Kaldelang Pulau Alor, jagung tembak namanya. Dalam membuat jagung tembak, buliran jagung terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabung yang telah dipanaskan. Tabung mesin lalu ditutup rapat. Setelah terkatup rapat, mesin diputar searah jarum jam. Butuh waktu 10 menit dalam memutar-mutar alat tersebut. Setelah usai, siap-siap. Kita akan tertembak lagi. Untuk mendapatkan hasil maksimal, tabung besi harus benar-benar kedap udara. Udara digunakan dalam proses pembuatan jagung tembak ini. Udara menjadi daya lontaran agar biji jagung terlontar keluar. 1 kilogram jagung tembak harganya Rp15.000. Terdapat juga warga yang datang membawa jagung sendiri untuk dibuatkan jagung tembak. Untuk jasa pembuatannya dihargai Rp5.000 per kilogram. Meski terbuat dari mesin baja yang terbilang masih tradisional, namun usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 1980 ini tetap diminati warga lokal. Selain jagung tembak, terdapat juga penganan yang diolah dari jagung, namanya jagung titi. Teknik dalam membuat jagung titi terbilang unik. Biji jagung disangrai terlebih dahulu dengan menggunakan sebuah periuk yang terbuat dari tanah liat. Periuk tanah liat sebelumnya sudah dipanaskan dahulu di atas bara tungku. Cara menyangrai pun tidak bisa sekaligus semuanya. Dibutuhkan sekitar 5 sampai belasan biji jagung setiap ditaruh ke dalam periuk. Setelah diperkirakan setengah matang, biji-biji jagung tersebut lalu dikeluarkan. Biji jagung kemudian dipipihkan atau dititikan dengan menggunakan 2 buah batu. Satu batu berfungsi sebagai alas dan batu yang lainnya berfungsi menjadi pemukul. Berbagai kuliner istimewa hadir di negeri Sunda kecil ini. Aneka ragam olahan camilan dan minuman khas hadir di Pulau Alor. Keindahan laut serta panoramanya sungguh memanjakan mata, apalagi ditemani sebuah penganan dan minuman khas Alor. Nama kudapan tersebut adalah kue hanua dan minuman ringan yang bernama sereba. Kue hanua memiliki bahan-bahan yang terdiri dari tepung beras, kelapa parut, gula pasir, serta gula aren. Pertama-tama, tepung beras dan kelapa parut dimasukkan ke dalam suatu wadah. Lalu wadah tersebut ditaburi gula pasir dan sedikit garam. Selanjutnya, air dituangkan ke dalam wadah yang sudah terisi dengan adukan tepung beras, kelapa parut, gula, serta garam. Adonan tersebut lalu diaduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur, adonan kudapan ini kembali dihaluskan agar bagian yang masih terlalu keras menjadi empuk dan menyatu dengan bahan yang lain. Alat pemanggang kue hanua lalu ditaruh di atas bara api yang menyala. Setelah itu, adonan kue diletakkan ke dalam pemanggang dan dibiarkan sejenak. Selanjutnya,
Potongan gula aren yang telah dibentuk seperti dadu ditaruh di atas adonan kue hanua. Sehabis itu, pemanggang kue hanua ditutup permukaannya dengan daun pisang. Aroma dari daun pisang diyakini dapat menambah sensasi rasa alami di dalam penganan ini. Dibutuhkan waktu kurang lebih 8 hingga 10 menit agar siap disajikan. Sereba, minuman khas masyarakat Alor. Sereba tentu berbeda dengan saraba dari Makassar, walau namanya hampir serupa. Minuman lokal berbahan dasar jagung semata. Proses pembuatan sereba terbilang unik bila dibandingkan minuman-minuman hangat lainnya di negeri ini. Dalam membuat sereba, jagung terlebih dahulu dibakar secara merata hingga hangus dan berwarna hitam. Setelah itu, jagung yang telah dibakar lalu dimasukkan ke dalam air panas yang mendidih. Jagung kemudian diaduk bersama air panas yang mendidih. Hal ini bertujuan agar saripati dari tanaman ladang ini dapat larut menyatu bersama air. Sereba telah lama digunakan oleh masyarakat Alor yang tinggal di daerah pegunungan. Sereba diyakini dapat menjadi minuman berkhasiat. Minuman ini juga sebagai penghilang lelah saat warga pergi berkebun maupun bertani atau berladang. Sereba dianggap mampu meningkatkan stamina, daya tahan tubuh, serta menghilangkan pegal-pegal hingga menyembuhkan sakit perut. Ketika rasa layak diburu, maka kejarlah sebelum rasa itu pergi dan menjauh. Berwisata ke Sulawesi Utara, rasanya tak lengkap jika tidak mencicipi kuliner khas daerah Nyiur Melambai ini. Selain makanan berat, kuliner ringan seperti kue-kue tradisional siap menggoyang lidah para penikmatnya. Berlokasi di Kecamatan Air Madidi, tepatnya di Jalan Raya Manado Bitung, layaknya pasar malam. Di tempat ini berjajar lapak-lapak yang menyediakan berbagai panganan khas masyarakat Minahasa. Namun, ada satu panganan yang tidak terjual di tempat ini, yakni roti brut. Roti ini berbahan dasar layaknya roti pada umumnya. Bahan-bahannya meliputi susu kental manis, gula pasir, garam, telur, santan kelapa, mentega, serta tepung terigu. Terdapat bahan dasar yang bisa dikatakan unik, yakni penggunaan saguer sebagai pengganti ragi dalam mengembangkan roti. Saguer atau dahulu sering disebut air sagu, berasal dari cairan putih yang keluar dari mayang pohon atau enau atau sehu dalam bahasa daerah Minahasa. Jenis minuman ini diproduksi rakyat Minahasa di hutan-hutan atau perkebunan di sela-sela hutan pohon enau. Dalam mengaduk adonan roti brut, diperlukan waktu sekitar 30 menit agar semua ramuan roti ini menyatu sempurna. Setelah tercampur rata, adonan roti akan dibanting. Proses pembantingan adonan menjadi faktor penting dalam membantu proses pengembangan saguer di dalam adonan roti brut ini. Roti brut sendiri menggunakan belanga yang berfungsi sebagai pemanggang. Belanga merupakan istilah dalam suku Minahasa. Proses pemanggangan tradisional ini juga berkontribusi pula dalam menciptakan suatu rasa.
rasa dari panganan yang semakin lama semakin sulit dijumpai. Salak, buah berbentuk perdu atau tidak berbatang, serta memiliki sisik pada bagian luarnya ini, ternyata memiliki banyak sekali khasiat yang baik bagi tubuh. Buah salak diyakini mampu mengurangi kadar diabetes dalam darah, memelihara kesehatan mata berkat kandungan vitamin A yang tinggi di dalamnya, maupun digunakan untuk menurunkan kadar diabetes ataupun darah tinggi. Salak memiliki kekhasan rasa, yaitu perpaduan manis, asam, dan sepat. Umumnya, salak dikonsumsi langsung sebagai makanan. Selain itu, buah ini juga dapat dijadikan manisan ataupun asinan. Bahkan salak bisa diolah menjadi makanan keripik. Selain daging buahnya, biji salak juga dapat dimanfaatkan dengan dijadikan kopi. Kopi biji salak biasa dinikmati oleh warga-warga Desa Pangu, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Apapun profesi pekerjaan warga Desa Pangu, mereka pasti memiliki kebun salak. Lantaran adat dan kebiasaan orang di desa ini yang mengharuskan pasangan suami istri menanam pohon salak setelah mereka menikah. Salak Pangu menjadi salak yang terbilang unggul di Provinsi Sulawesi Utara. Kopi biji salak menjadi komoditas khas bagi masyarakat di desa ini. Biji salak yang terbuang sia-sia dimanfaatkan kembali menjadi komoditi yang dapat dijual. Kopi salak sering juga disebut kobisa, singkatan dari kopi biji salak. Proses pengolahan biji salak menjadi bubuk kopi diawali dari pemilahan daging buah dan bijinya. Seusai terpisah dari dagingnya, biji-biji salak ini dijemur hingga mengering. Setelah itu, biji-biji salak disangrai ke dalam sebuah mesin. Biji salak yang telah disangrai lalu diempukan menggunakan pengempuk, kemudian digiling sebelum dikemas dalam kemasan. Kandungan flavonoid dan polifenol yang terdapat di biji salak inilah yang mampu menyerap kromonium 4 dan digunakan untuk mengurangi kandungan diabetes, darah tinggi, sebagai pencegah kanker maupun penyakit asam urat. Sopeng, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Makassar, jaraknya sekitar 150 km ke arah utara. Kira-kira 3 jam perjalanan menuju ibu kotanya, di Watan Sopeng. Selain dikenal karena Danau Tempe, panorama kota Sopeng tersohor ke seantero negeri karena goa kelelawarnya. Sopeng juga terkenal akan kuliner tradisionalnya. Salah satunya yang berbahan dasar rotan. Ya, di Desa Umpungeng, sajian khas masyarakatnya yakni rotan bumbu santan dan rotan kuah bening. Rotan merupakan tumbuhan yang sangat mudah dijumpai di hutan sekeliling Desa Umpungeng. Cukup unik rupanya, rotan yang sehari-hari kita jumpai sebagai bahan dasar furniture di Umpungeng digunakan untuk bahan masakan. Batang rotan muda yang biasa dikonsumsi harus dikupas hingga menemukan lapisan yang lunak. Butuh keahlian khusus untuk mengupasnya hingga mendapat inti dari rotan ini. Untuk membuat rotan bumbu santan, rempah yang diracik yaitu jahe, sereh, kunyit, bawang putih, bawang merah, lengkuas, dan garam.
racikan bumbu diulek hingga halus. Setelah itu baru ditumis. Inti rotan harus direbus terlebih dahulu sehingga semakin lunak jika dikonsumsi. Setelah bumbu selesai ditumis, barulah dicampur ke dalam rebusan rotan tadi. Setelah itu tambahkan santan. Aduk dan masak hingga matang. Masakan rotan yang berikutnya adalah rotan kuah bening. Cara memasaknya pun mudah. Setelah rotan direbus dan tampak lunak, barulah semua bahan seperti bawang, garam, dan daun ariang dimasukkan. Akhirnya masakan rotan pun jadi. Saatnya makan bersama-sama. Rotan bumbu santan dan rotan kuah bening ini, kalau dari teksturnya mirip sayur bambu muda atau rebung, tapi tidak berbau khas seperti rebung. Sungguh istimewa. Desa Umpungeng berjarak sekitar 50 km dari kota Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa adat ini diapit oleh Gunung Laposo dan Nenek Conang. Boleh dibilang lokasinya sangat terpencil. Hanya motor saja yang bisa masuk ke medan yang cukup ekstrim ini. Itu pun harus dengan keahlian khusus. Di desa adat ini pula diadakan upacara Makera Tanah dan Malangi Arajang. Seiring berjalannya waktu, upacara sakral ini absen digelar, bahkan terancam hilang dari adat istiadat mereka. Terakhir dilaksanakan sekitar tahun 1960-an. Sebagai masyarakat yang mengandalkan bercocok tanam, upacara adat bersih desa dan tanah dahulu kerap dilakukan tetua desa Umpungeng. Kesadaran pentingnya menjaga adat muncul kembali. Sekitar 5.000 jiwa penghuni Umpungeng merasakan teguran-teguran alam pada desa mereka. Kejadian yang tidak menyenangkan dan musibah berulang menimpa. Selain berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, masyarakat Umpungeng kembali menggelar ritual adat Makera Tanah untuk menyucikan kampung. Seluruh warga berkumpul, bahkan yang sudah merantau keluar Sulawesi hingga ke negeri jiran pun datang berembuk. Ada berbagai tahapan ritual dalam upacara adat ini. Ritual pertama yaitu mengambil arajang. Arajang yang dimaksud adalah sebuah benda yang dianggap sakral dan merupakan peninggalan Raja Bone. Arajang ini harus didoakan terlebih dahulu. Setelah itu rambutnya harus dicuci dengan menggunakan air yang diambil dari sumur yang dianggap warga merupakan air suci. Setelah arajang disucikan, maka ini pertanda bahwa rangkaian ritual Makera Tanah siap dilaksanakan. Makera Tanah diyakini warga sebagai pembersihan kampung dan merupakan simbol penyucian diri manusia baik lahir maupun batin. Masyarakat Umpungeng berharap setelah ritual ini, kehidupan masyarakat akan semakin sejahtera dan tidak terusik dengan pengaruh yang negatif.